peletakan batu pertama pembangunan SMAN 2 Tanjung Selor. Dorong ekonomi lokal, sinergi Kaltara perkuat kemitraan UMKM dan industri. Selamat sore pemirsa, TVRI Kalimantan Utara kembali hadir menjumpai Anda. Selain dua informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan serangkaian informasi menarik lainnya. Bersama saya Sofera Lukas yang akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Dan inilah Kalimantan Utara hari ini selengkapnya. Kita awali berita sore hari ini dari Kabupaten Bulungan. Gubernur Kalimantan Utara, Jainal Arifin Paliwang, melakukan peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan gedung baru SMA Negeri 2 Tanjung Selor. Pembangunan ini merupakan bantuan pemerintahan pusat melalui program revitalisasi satuan pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun anggaran 2026. Prosesi peletakan batu pertama pembangunan gedung baru SMA Negeri 2 Tanjung Selor berlangsung khidmat dan dihadiri oleh pihak sekolah serta pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Pembangunan ini mencakup fasilitas penting bagi siswa termasuk perpustakaan dan ruang komputer. Secara nasional, program revitalisasi sekolah ini dilaksanakan serentak mencapai sekitar 71.000 sekolah lebih di seluruh Indonesia, di mana Provinsi Kalimantan Utara sendiri mendapatkan alokasi 23 titik pembangunan guna mengoptimalkan fasilitas belajar mengajar bagi para siswa. Menambah gedung baru di SMA 2 ini berdasarkan data Prodik tentunya, di mana memang di sini siswanya masih bolak-balik ke gedung yang lama, yang mudah-mudahan setelah pembangunan revitalisasi 3 ruang kelas ini, semua kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di lokasi ini. Tidak lagi siswa bolak-balik ke lokasi yang lama dengan menggunakan bus lebih kurang 15 menit dari sini. Dan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Mendikdasmen yang sudah memberikan bantuan revitalisasi gedung di SMA Negeri 2 Tanjung Selor ini. Semoga tahun depan kita dapat lebih banyak bantuan untuk di sektor pendidikan untuk menambah lagi gedung-gedung tambahan di beberapa SMA, SMK maupun SRB di Provinsi Kalimantan Utara. Sementara itu, Kepala SMA Negeri 2 Tanjung Selor, Kartinem, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas realisasi bantuan pembangunan tersebut karena selama ini kegiatan praktik dan perpustakaan terkendala jarak gedung lama. Gedung baru ini sangat besar sekali manfaatnya bagi kami karena di sini nanti kita kan dapat ruang komputer dan perpustakaan. Harapan sekolah setelah harapan ini nanti kita sesuai dengan target waktu target waktunya itu kita selesaikan, kemudian setelah selesai kita upayakan untuk langsung kita gunakan. Melalui program revitalisasi nasional ini, pemerintah Provinsi Kaltara berharap fasilitas pendidikan di sekolah menengah atas dapat terus dioptimalkan guna mencetak generasi muda Kalimantan Utara yang unggul dan berdaya saing. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Tanjung Selor melaporkan. Pemprov Kaltara menginisiasi program Sinergi Kaltara untuk mendorong UMKM lokal masuk ke rantai pasok industri besar. Langkah ini dilakukan agar investasi daerah berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Salah satu rangkaian program Sinergi Kaltara diwujudkan melalui talk show dan temu bisnis terarah yang menjadi ruang bagi pengusaha UMKM untuk memahami kebutuhan industri sekaligus membuka peluang kemitraan. Dalam forum tersebut, pengusaha UMKM mendapatkan pemahaman mengenai berbagai persyaratan yang harus dipenuhi agar produk dan jasa lokal dapat terserap oleh industri berskala besar. Dan bersyukur ada 2 perusahaan besar di Kalimantan Utara yaitu KIPI dan TKN yang siap membantu menerima UMKM lokal masuk untuk melakukan usaha di wilayah kerja mereka.
Forum ini juga menghadirkan perwakilan dari Kementerian UMKM dan Bank Indonesia untuk memfasilitasi pendampingan. Pengusaha UMKM diberikan edukasi mengenai standar teknis hingga legalitas usaha. Bank itu nggak tahu bagaimana UMKM itu, apakah dia sudah layak untuk diberikan. Di satu sisi, UMKM sendiri juga nggak tahu produknya seperti apa, kebutuhan bank seperti apa yang diminta. Makanya adanya pelatihan kekatatan keuangan, ya nanti minggu depan insya Allah akan hadir di sini untuk diupayakan untuk bisa membantu UMKM sehingga bisa terlihat profilnya gitu, apakah dia sudah layak gitu ya, dan itu sangat memudahkan bank untuk melihat dan memberikan pembiayaan kepada UMKM. Dukungan serupa datang dari Kementerian UMKM yang mengapresiasi langkah konkret Pemprov Kaltara dalam memfasilitasi kemitraan bisnis. Keberhasilan transformasi ekonomi daerah dinilai bergantung pada seberapa besar investasi mampu menciptakan peluang bagi masyarakat lokal. Itu luar biasa ya. Jadi ini ada intervensi langsung kebijakan terhadap industri, itu bisa menggendong lah. Jadi usaha mikro kita itu kalau misalkan tidak ada yang mengayomi nggak bisa. Ini harus ada yang menggendong. Ini dalam kebijakan pemerintah daerah secara langsung ini meningkatkan pendapatannya. Program Sinergi Kaltara diharapkan terus berlanjut ke tahap implementasi kontrak bisnis nyata. Dengan meningkatnya kualitas produk lokal, diharapkan kebutuhan industri di Kaltara tidak lagi bergantung pada pasokan dari luar daerah, sehingga perputaran ekonomi tetap terjaga di Kaltara. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Tanjung Selor melaporkan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara resmi mengajukan rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2027 kepada DPRD Kaltara. Sejumlah sektor prioritas disiapkan untuk mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Penyampaian nota pengantar KUA PPAS 2027 tersebut berlangsung dalam rapat paripurna ke-16 di Tanjung Selor. Pemerintah daerah menegaskan kebijakan fiskal mendatang disusun berdasarkan kondisi ekonomi makro serta arah pembangunan kawasan. Pokok utamanya meliputi penguatan pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur, ekonomi, hingga pertahanan dan keamanan. Ya, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa ada 8 program prioritas, di antaranya adalah suasembada pangan, kemudian kesehatan, pendidikan, peningkatan SDM, kemudian membangun wilayah perbatasan dan UMKM, dan juga kita bersyukur di tahun 2026 ini 2025 lalu dapat menekan angka pengangguran, kemudian angka kemiskinan kita bisa turunkan walaupun sedikit ya, karena memang keterbatasan anggaran juga, tapi bersyukur bahwa dapat menurunkan angka kemiskinan. Mudah-mudahan kita TKD juga akan dapat kucuran sehingga dapat membangun Kalimantan Utara dan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat tentunya. Selain itu, fokus pembangunan juga diarahkan pada peningkatan kualitas SDM, penguatan kawasan perbatasan, agrobisnis, ekonomi hijau, pariwisata, serta konektivitas antar wilayah. Rancangan ini selanjutnya akan dibahas bersama legislatif sebagai tahap awal penyusunan APBD 2027. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Tanjung Selor melaporkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus berjalan lancar dan dirasakan manfaatnya oleh para siswa di SMA Negeri 2 Tanjung Selor. Kegiatan ini dinilai sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan gizi harian serta menunjang konsentrasi belajar siswa di sekolah. Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di SMA Negeri 2 Tanjung Selor menjangkau ratusan siswa dengan penyaluran makanan yang dikoordinasikan secara terstruktur melalui penanggung jawab tiap kelas. Pihak sekolah memastikan distribusi makanan bergizi berjalan tepat waktu dan tepat sasaran tanpa ada kendala berarti bagi siswa dari keluarga prasejahtera. MBG yang kita terima ini sangat membantu anak-anak kita ya, karena anak-anak kita itu mayoritas itu adalah dari menengah ke bawah ya, sehingga di sini sangat dibutuhkan. Kami berharap dengan adanya MBG prestasi anak-anak nanti juga bisa meningkat.
Michelle Ardina, siswi kelas 11 mengatakan ikut merasakan dampak positif yang signifikan dari kehadiran program tersebut dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Dan lebih fokus belajar karena gizi sudah terpenuhi melalui program MBG. Untuk saya, MBG ini cukup membantu ya Kak, soalnya kalau misalnya pagi-pagi juga saya kurang kayak persiapan gitu buat masak. Jadi karena ada MBG ini, jadi untuk gizi saya juga terpenuhi. Dengan variasi menu yang berganti setiap hari dan cita rasa yang disukai siswa, program MBG diharapkan terus berlanjut guna mencetak generasi muda Kalimantan Utara yang sehat dan berprestasi. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Tanjung Selor melaporkan. Sebanyak 1.500 pelari memadati Taman Berkampung Kota Tarakan untuk mengikuti ajang Kaltaran sejauh 8,1 km. Kegiatan lari ini digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari Pekan Kris Nasional tahun 2026. Kaltaran 8,1 km ini diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Utara sebagai bagian dari rangkaian Kaltara Digital KIRIS atau Katalis 2026. Kuota 1.500 peserta yang dibuka oleh panitia terpenuhi dalam waktu singkat dengan peserta yang datang dari berbagai kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Pelepasan peserta dilakukan secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang bersama Kepala KPWBI Kaltara Agus Taufik, Wali Kota Tarakan Hairul, serta unsur Forkopimda. Gubernur Kaltara bersama sejumlah pejabat Forkopimda turut berpartisipasi menempuh rute sekitar 4,5 km. Kaltara Run 2026 jarak 8,1 km. Kalau saya dengan beberapa pejabat Forkopimda itu hanya lari 4,5 km. Komunitas-komunitas run di Kaltara luar biasa dan sangat banyak. Dan ini insya Allah akan berpartisipasi semua dalam kegiatan-kegiatan lari di Kaltara. Terima kasih Kalan BI yang mempelopori kegiatan Kaltara Run pagi hari ini dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Kaltara, Agus Taufik, menyampaikan bahwa tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan minat terhadap olahraga sekaligus menjadi momentum untuk memperkenalkan digitalisasi pembayaran melalui KRIS. Kegiatan ini merupakan penyelenggaraan kedua setelah sebelumnya digelar di Tanjung Selor dan ditargetkan menjadi agenda tahunan di Kalimantan Utara. Hanya membuka 1.500 dan alhamdulillah sudah terpenuhi semuanya berkat dukungan juga dari Pak Gubernur, seluruh Forkopimda yang ada di Kaltara. Alhamdulillah acara kegiatan Kaltaran pagi ini dalam rangka HUT RI yang ke-81 juga Pekan Kris Nasional bisa berjalan dengan lancar, aman, dan tertib. Jadi kalau tahun lalu di Tanjung Selor, kemudian tahun ini kita coba di Tarakan, dan insya Allah akan dilakukan secara reguler setiap tahun dalam rangka biasa berdekatan dengan HUT RI dan juga bagian dari rangkaian Pekan Kris Nasional yang diselenggarakan di seluruh Indonesia. Rute Kaltaran dimulai dari Taman Berkampung, melintasi Jalan Sei Sesayap dan Jalan Kusuma Bangsa sebelum kembali ke garis finish di Taman Berkampung. Dengan suksesnya gelaran ini, Pemprov Kaltara juga menyiapkan event lanjutan yaitu Kaltara Begimpor 10km di Tanjung Selor pada November mendatang. Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan. Pagi ini pukul 4.00 waktu Indonesia Barat, sebanyak 65 ton logistik tambahan kembali diberangkatkan menggunakan 5 pesawat menuju Nusa Tenggara Timur. Dengan pengiriman terbaru ini, total bantuan logistik yang telah tiba di NTT sejak hari pertama penanganan bencana kini mencapai 253 ton, guna memenuhi kebutuhan warga terdampak. Izin Pak Menteri Sosial, Pak Wamensos, dan Lanut, kemudian para penerbang. Yang pertama, atas instruksi Bapak Presiden, hari ini hari kelima pasca bencana, tanggal 19 Agustus 2026, jam 4 pagi, kembali diberangkatkan 5 pesawat
menuju NTT. Hari ini total membawa 65 ton logistik. Jadi sejak hari pertama 27 ton sampai dengan hari kelima ini sudah terangkut 253 ton logistik, baik itu makanan, minuman, tenda, perlengkapan kesehatan, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan oleh warga terdampak di NTT. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sana poskonya ada dua. Pertama di Labuan Bajo, kemudian yang kedua di Maumere. Di Labuan Bajo itu logistik yang di sana akan didorong ke kabupaten lainnya, di Manggarai, Manggarai Barat, Timur, kemudian di Ngada, ya. Kemudian di posko 2 di Maumere, di sana akan didorong ke Sika, Ende, kemudian Nage Keo. Nah, semua logistik tadi itu menggunakan jalur udara lewat helikopter, kemudian pesawat kasa, pesawat yang lebih kecil. Kemudian yang kedua lewat laut, ada 3 KRI TNI AL yang sudah di sana, kemudian 1 kapal rumah sakit berlabuh di sana. Kemudian juga melalui jalur darat. Laporan dari Menteri PU, seluruh jalur darat sudah dapat dilewati sejak hari kedua. Kemudian yang ketiga, pemerintah terus memantau penanganan bencana di sana sehingga diharapkan pelaksanaan penanganan dapat berjalan cepat, seluruh logistik dapat secepat mungkin diterima oleh masyarakat. Demikian dari kami. Ada tambahan, Pak Mensos? Saya kira itu dari saya. Terima kasih kepada seluruh aparat yang bertugas, kepada warga, kepada relawan, kepada siapapun yang turut membantu penanganan bencana ini sehingga logistik dapat terkirim secepat mungkin dan dapat dirasa manfaatnya secepat mungkin oleh warga yang terdampak. Terima kasih, mari kita doakan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Kalimantan Utara hari ini.